Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menampilkan video terkait penjelasan mengenai kebijakan manajemen pendidikan di Indonesia. Berikut penjelasannya. Baik, perkenalkan saya Alvanita Rahmawati dengan NIM 114. Perkenalkan, nama saya Almira Devani dengan NIM 116. Perkenalkan, saya Ilham Ramdhani, NIM 134. Dan saya Ferdianto Nadit Kurniawan, NIM 146. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan beberapa isu terkait kebijakan dan manajemen pendidikan di Indonesia. Topik yang pertama adalah sertifikasi guru. Efektifkah dalam mendorong kualitas pendidikan nasional? Kemudian topik yang kedua adalah dampak alokasi anggaran 20% terhadap kualitas pendidikan mutu di Indonesia. Apakah sudah terrealisasikan secara penuh? Nah, oleh karena itu, yuk mari kita bahas. Baik, untuk yang pertama yakni sertifikasi guru. Efektifkah dalam mendorong kualitas pendidikan nasional? Latar belakang untuk permasalahan ini yakni guru ini memiliki peran yang sangat strategis dalam mencetak generasi penerus bangsa. Mutu pendidikan nasional salah satunya sangat ditentukan oleh kompetensi dan profesionalitas guru. Karena untuk meningkatkan kualitas tersebut, pada tahun 2007, sebagaimana dalam amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, pemerintah Indonesia menerapkan program sertifikasi guru. Melalui sertifikasi, guru diharapkan memiliki kompetensi yang profesional dan berkepribadian sesuai standar nasional pendidikan. Namun, setelah berjalan lebih dari 1 dekade, masih banyak sekali pertanyaan yang muncul. Apakah sertifikasi guru benar-benar efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, ataukah hanya sebatas formalitas administratif? Dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang mana guru sebagai pendidik profesional wajib memiliki kualitas akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik sebagai bukti pengakuan atas kedudukan profesionalnya. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional juga menegaskan bahwa pendidik juga sebagai tenaga profesional. Ketentuan teknis tersebut juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru yang menyangkut kompetensi, beban kerja, dan sertifikasi. Yaitu ada tujuan. Tujuan dari sertifikasi guru di Indonesia adalah sebagai upaya profesionalisme untuk memastikan penguasaan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru melalui tunjangan profesi, pemerataan mutu pendidikan, serta menentukan kelayakan guru sebagai agen pembelajaran. Dengan sertifikasi diharapkan profesionalisme dan kualitas pendidikan nasional semakin meningkat. Kemudian ada analisis teori berdasarkan Hargreaves mengenai profesionalisme guru di era pasca profesional yang ditandai oleh sebuah regulasi, standarisasi, dan akuntabilitas yang sejalan dengan tujuan dari sertifikasi guru sebagai upaya untuk menjamin kompetensi pendidik. Sertifikasi berperan penting dalam meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan jika diimplementasikan tidak hanya sebagai syarat administratif, tetapi benar-benar mendorong pengembangan kompetensi, kolaborasi, serta kualitas pembelajaran. Akan tetapi, jika sertifikasi hanya dipandang sebatas formalitas saja untuk memperoleh tunjangan, maka akan berpengaruh terhadap pendidikan di Indonesia. Nah, kemudian dalam pengimplementasiannya, bahwasannya implementasi sertifikasi guru di Indonesia berkembang secara signifikan dengan mekanisme yang lebih efisien, tunjangan lebih tepat waktu, dan akses administrasi digital yang makin naik. Namun, manfaatnya masih terbatas pada administrasi dan kesejahteraan, dengan dampak terhadap kualitas pembelajaran dan hasil siswa yang belum terbukti kuat. Kemudian, laporan lain juga menyebut bahwa sertifikasi tidak berdampak signifikan terhadap prestasi siswa. Sertifikasi tampak lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan guru, bukan kinerja, bahkan pada kualitas pendidikannya. Nah, untuk selanjutnya, menurut Research on Improving System of Education atau RISE program, rata-rata nilai UKG pada tahun 2015 bahwa sekolah dasar itu di angka 40,14, SMP di angka 44,16, dan SMA di angka 45,38.
sementara standar minimal saat itu adalah di angka 55, dinaikkan menjadi 75. Survei juga menyebutkan hanya 12,43% guru SD itu merasa cukup menguasai literasi dan 21,27% merasa cukup menguasai numerasi. Nah, meskipun Indonesia memiliki jumlah guru yang cukup banyak, diketahui bahwa rata-rata nilai uji kompetensi guru atau UKG pada tahun 2022 masih di bawah standar minimal yang ditetapkan, yakni 55 dengan rata-rata nasional mencapai 54,05. Berdasarkan data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, hasil uji kompetensi guru tertinggi tercatat di kota Yogyakarta dengan rata-rata sebesar 67,05. Sementara di kota lainnya masih memperoleh nilai-nilai rata-rata yang terendah. Berikut ini merupakan grafik rata-rata nilai uji kompetensi guru pada tahun 2022, yakni yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya yaitu terkait permasalahan. Yang pertama yaitu permasalahan mengenai proses seleksi yang tidak berbasis kualitas. Hal ini terjadi karena dalam pelaksanaan sertifikasi, sistem rekrutmen peserta tidak sepenuhnya didasarkan pada kualitas guru itu sendiri. Yang kedua, keterbatasan dalam pembinaan pasca sertifikasi. Maksudnya adalah pembinaan yang kurang intensif dan kurangnya kesempatan bagi guru untuk terus belajar membuat dampak sertifikasi menjadi tidak maksimal. Yang ketiga, yaitu permasalahan mengenai efek terhadap hasil belajar. Dengan adanya ketidakseimbangan antara daerah, misalnya pada daerah terpencil yang masih sering mengalami kesulitan dalam pelaksanaan sertifikasi, baik dari sisi akses, sumber daya manusia, maupun infrastruktur. Beberapa sekolah atau daerah menunjukkan bahwa prestasi siswa belum meningkat signifikan meskipun gurunya telah bersertifikasi. Kemudian, solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut yaitu yang pertama, menyediakan mentoring, workshop, observasi kelas, dan refleksi guru agar teori dari sertifikasi bisa diterapkan secara nyata. Yang kedua, fokus pada daerah-daerah tertinggal, menyediakan fasilitas dan dukungan tambahan. Yang ketiga, mengembangkan sistem penilaian berbasis kompetensi yang lebih mendalam, seperti uji keterampilan mengajar dan evaluasi berbasis kinerja di kelas, bukan hanya pada faktor usia, masa pengabdian atau jabatan. Yang keempat, menggunakan penilaian berbasis portofolio untuk menilai kompetensi guru. Kesimpulan dari pembahasan mengenai sertifikasi guru yaitu melihat pelaksanaan sertifikasi guru yang telah berjalan lebih dari 1 dekade, dapat disimpulkan bahwa program ini belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan nasional secara merata. Meskipun telah membawa dampak positif dalam hal kesejahteraan guru dan penataan administrasi, manfaatnya terhadap peningkatan kompetensi pengajar dan hasil belajar siswa masih belum signifikan. Ketimpangan pelaksanaan di berbagai daerah, proses seleksi yang kurang berbasis kualitas, serta minimnya pembinaan pasca sertifikasi menjadi hambatan utama. Baik, untuk topik yang kedua yakni terkait dampak kebijakan alokasi pendidikan 20% terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Pertanyaannya, apakah sudah terrealisasikan secara baik? Pendidikan merupakan salah satu sektor yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia di Indonesia sangat ditentukan oleh mutu pendidikan yang dapat diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN dan APBD sebagai amanat konstitusi, di mana kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin pembiayaan pendidikan yang memadai seperti peningkatan sarana prasarana, kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum, dan program peningkatan mutu pembelajaran. Namun, implementasi kebijakan tersebut kerap menuai sorotan oleh masyarakat. Dasar hukum terkait kebijakan ini yakni pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah wajib memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. Ketentuan ini juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di dalam pasal 49 ayat 1 yang menyatakan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBD dan APBD. Kebijakan ini juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang mengatur kewenangan pembiayaan pendidikan di sektor daerah. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari kebijakan alokasi anggaran 20% yaitu untuk pendidikan, menjamin ketersediaan dana guna meningkatkan mutu pendidikan melalui penyediaan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, perbaikan sarana prasarana, serta pemerataan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Alokasi anggaran 20% juga bertujuan dalam mendorong inovasi pembelajaran, pengembangan kurikulum, peningkatan teknologi pendidikan, serta kompetensi guru. Dengan pendanaan yang memadai, sekolah dapat meningkatkan mutu berkelanjutan guna membangun sistem pendidikan yang efektif, efisien, berkelanjutan, serta melahirkan SDM yang unggul siap bersaing nasional maupun global. Nah, dengan anggaran yang lebih besar, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk membiayai banyak program pendidikan penting, terutama dukungan untuk fasilitas dan akses pendidikan. Misalnya dalam program bantuan seperti KIP, BIP, dan BOS yang semakin diperkuat karena anggaran yang lebih besar. Sebagian dari alokasi juga digunakan untuk tujuan kinerja, peningkatan kompetensi, dan penguatan gaji guru atau dosen, yang dimana kesejahteraan guru dapat sedikit membaik, terutama PNS ataupun dosen yang mendapat tunjangan. Namun, untuk guru yang non-PNS maupun daerah terpencil, kenaikan kualitas pengajaran belum selalu diiringi fasilitas pendukung atau profesi yang stabil. Kemudian, upaya pembangunan fisik dan peningkatan sarana atau prasarana sekolah juga menjadi bagian dari prioritas. Dengan anggaran yang memadai, pembangunan dan perbaikan fasilitas bisa lebih merata. Akan tetapi, dalam pengimplementasiannya, meskipun banyak dana, masih banyak sekolah yang kelihatan minim fasilitas atau guru belum mendapatkan pelatihan yang memadai, sehingga metode pengajaran dan hasil belajar belum menunjukkan peningkatan signifikan di semua zona. Nah, realisasi anggaran tersebut diantaranya untuk APBN 2025, pemerintah menganggarkan pendidikan sebesar Rp724,3 triliun, tepat 20% dari total belanja negara, yakni Rp3.621,3 triliun. Dalam APBN pada tahun 2026, disiapkan juga anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, tetap dalam komitmen di 20%. Dari alokasi tersebut, salah satu komponen penting adalah Rp178,7 triliun yang dialokasikan untuk gaji, penguatan kompetensi, dan kesejahteraan guru dan dosen. Kemudian, dikutip oleh Reni Satadi, DI, dalam artikel di media keuangan.kemenkeu.go.id, realisasi per 28 Februari tahun 2025 juga anggaran pendidikan dari APBN pada tahun 2025 terrealisasi sebesar Rp76,4 triliun atau sekitar 10,6% dari keseluruhan anggaran pendidikan yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan yang ada di sini yaitu mengenai realisasi anggaran pendidikan sering berada di kisaran 16-17% dari total belanja negara. Bahkan per tahun ini, anggaran pendidikan yang terrealisasi baru 10,6%. Anggaran yang besar belum selalu tercermin dalam peningkatan mutu pendidikan secara merata. Meskipun ditetapkan 20%, realisasinya kadang fluktuatif. Pemerintah menyatakan bahwa meskipun anggaran ditetapkan, pelaksanaannya tidak selalu langsung terserap atau digunakan secara penuh sesuai rencana. Masih ada wilayah yang masih kekurangan sarana atau prasarana, guru berkualitas, dan akses pendidikan yang memadai, apalagi beberapa sekolah di daerah tertinggal belum merasakan manfaat optimal. Kemudian, proses pengadaan, pelaksanaan proyek fisik atau belanja modal sering terlambat atau tidak memenuhi target, sehingga sebagian dana yang dialokasikan tidak terserap penuh. Ada dana yang ditempatkan di pembiayaan yang mungkin tidak semua akan dipakai. Baik, solusi yang dapat ditawarkan terkait alokasi anggaran 20% untuk pendidikan. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan dan tunjangan layak. 2. Memperbaiki sarana prasarana pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi. 3. Memperluas akses pendidikan dengan beasiswa dan subsidi bagi siswa yang kurang mampu. 4. Mengembangkan kurikulum yang relevan sesuai dengan kebutuhan. 5. Memperkuat pengawasan dan akuntabilitas lewat audit, transparansi, serta partisipasi publik. 6. Yaitu mendistribusikan dana proporsional untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, terutama bagi daerah yang tertinggal. Dan yang terakhir, yang 7, yaitu melakukan evaluasi berkelanjutan agar kebijakan tepat guna dan berdampak nyata. Kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, kebijakan alokasi 20% anggaran pendidikan memang telah membawa dampak positif di mana lebih banyak dana untuk program pendidikan strategis, beasiswa, fasilitas, dan perhatian terhadap guru atau dosen. Akan tetapi, kebijakan tersebut belum sepenuhnya merealisasikan potensi penuhnya dalam peningkatan mutu pendidikan secara merata. Begitu juga efektivitasnya belum optimal
terutama dalam realisasi yang selalu di bawah target 20%, atau sebagian bahkan hanya 16-17% saja. Penyerapan dana yang tidak selalu cepat atau penuh, distribusi manfaat yang belum merata antar daerah, dan dampak terhadap mutu pendidikan atau hasil belajar, kesiapan siswa, kualitas guru yang belum secara konsisten meningkat di semua wilayah. Oleh karena itu, sertifikasi guru sebagai kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan alokasi 20% dana pendidikan sebagai kebijakan makro sesungguhnya adalah dua sisi dari satu mata uang. Keduanya sama-sama berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional, tapi dalam praktiknya sering menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi. Sekian pemaparan presentasi dalam bentuk video dari kelompok kami mengenai kebijakan sertifikasi guru dan juga kebijakan terkait alokasi dana pendidikan 20% dalam kebijakan pendidikan nasional. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.